Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang adalah penuntun dan pertolongan bagi kita dalam menjalani hidup kita bersama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saya akan membacakan nas kita, Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika berbicara tentang ketekunan, kepada ketekunan apakah hati kita langsung tertuju? Mudah-mudahan dugaan saya tidak salah, yaitu bahwa ketika berbicara tentang ketekunan, maka dengan mudah hati kita langsung tertuju kepada soal ketekunan dalam meraih masa depan atau dalam meraih kesuksesan. Dalam hal inilah ketika bicara tentang masa depan, ketika bicara tentang kesuksesan, disinilah istilah ketekunan sering muncul dan dimunculkan. Saudara-saudara, ketekunan yang dimaksud ketika berbicara tentang masa depan atau kesuksesan adalah ketekunan, sabar-sabarlah dulu menderita, susah-susah dulu tidak apa-apa, capek-capek dulu tidak apa-apa. Nah, semua harus dijalani dengan tekun demi keberhasilan atau masa depan. Dalam bingkai yang demikian, sering ketekunan itu dibicarakan atau dipegang atau dilakukan. Saudara-saudara, jika melihat dengan cermat nats kita Ibrani 12 ayat 1 yang sudah dibacakan tadi, kepada ketekunan apakah kita dituntun? Apakah kepada ketekunan tentang hal-hal itu? Tentang masa depan, tentang kesuksesan, atau yang serupa dengan itu? Mari kita perhatikan dengan cermat. Tadi dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, dengan memperhatikan nats ini dengan cermat, nats ini menuntun kita supaya kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita harus mengingat, saudara-saudara, bahwa setiap orang percaya yang telah ditebus dari dosa oleh Allah di dalam Kristus Yesus, kita telah dibawa kepada kehidupan yang hidup dan bertumbuh, yaitu semakin serupa dengan Kristus. Kristus dengan ketekunan-ketekunannya dalam memikul dan menebus dosa kita disalib. Tetapi dengan selalu mengingat bahwa perlombaan kita bukan lagi dalam rangka beroleh penebusan atau dalam rangka beroleh pengampunan dosa. Karena penebusan dan pengampunan dosa kita sendiri itu telah dilakukan oleh Kristus dengan pengorbanan dirinya sebagai persembahan yang sempurna. Itu telah dilakukannya sekali untuk selama-lamanya, dan itu sempurna untuk menguduskan setiap orang yang percaya kepadanya, sebagaimana yang ditegaskan dalam Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, jelaslah bagi kita bahwa perlombaan yang dibicarakan dalam Ibrani 12 ayat 1 itu bukanlah lagi perlombaan supaya dosa kita ditebus, melainkan perlombaan untuk kita boleh menikmati bagaimana hidup yang telah ditebus. Perlombaan untuk kita boleh menikmati pembebasan atas dosa yang telah dilakukan oleh Kristus. Dosa kita telah ditebus, kita telah dibebaskan dari kuasa dosa. Karena itu, kita telah berada dalam hidup yang tidak lagi dikuasai oleh dosa. Itu sebab, saudara-saudara, perlombaan yang diwajibkan bagi kita adalah ketekunan dalam menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Inilah ketekunan yang dimaksud Ibrani 12 ayat 1. Ketekunan dalam menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Hal ini menuntun kita kepada ketekunan dengan nilai yang seharusnya. Bukan ketekunan dengan nilai-nilai yang begitu rendah seperti ketekunan yang dimiliki atau yang diseriusi oleh dunia ini. Karena bukan tidak mungkin, dan barangkali sudah biasa dalam kehidupan manusia, ketekunan itu dibangun di atas dosa. Ketekunan dibangun dalam perbuatan dosa. Itu sudah biasa sekali. Yaitu ketika orang-orang bertekun dalam perjuangan untuk keberhasilannya, dalam perjuangan untuk kesuksesannya, tapi melakukannya dengan melakukan perbuatan dosa. Melakukannya dengan tidak benar sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi ketika perjuangan demi mendapatkan yang manusia inginkan itu menghadapi hambatan, maka jalan keluarnya sering adalah perbuatan-perbuatan atau tindakan yang tidak benar, yang tentu adalah perbuatan dosa. Saya kira kita sepakat dengan hal ini. Ketika manusia dalam ingin meraih kesuksesannya mengalami hambatan, maka sering jalan keluar atas hambatan itu justru adalah melakukan perbuatan dosa atau perbuatan yang tidak benar, supaya semuanya lancar. Saudara-saudara, perlombaan yang diwajibkan bagi kita bukanlah perlombaan yang demikian. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita adalah menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita, bukan malah mengenakannya. Berlomba menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dalam Alkitab, dalam nats kita ini, berlomba menanggalkan. Kata menanggalkan yang dipakai adalah kata apotemenoi. Apotemenoi. Menanggalkan atau apotemenoi bukanlah menanggalkan seperti seseorang yang ingin melepaskan cincin yang sudah kekecilan dari jari tangannya, atau seperti melepaskan diri dari ikatan yang tali-talinya semua masih tersimpul dengan kuat. Melainkan seperti melepaskan gelang dari jari tangan kita. Melainkan seperti melepaskan diri dari pengikat yang semua simpulnya telah dibuka atau telah dilepaskan. Tentu hal itu seharusnya bukanlah hal yang sulit lagi. Saudara-saudara, itu sebab kata apotemenoi yang dalam Ibrani 12 ayat 1 ini diterjemahkan sebagai menanggalkan, itu sering juga diterjemahkan dengan terjemahan buanglah. Jadi kata menanggalkan itu sering juga diterjemahkan dengan buanglah, membuang, apotemenoi. Barangkali dengan terjemahan membuang atau buanglah lebih memudahkan kita untuk semakin memahaminya, bahwa perbuatan-perbuatan dosa apapun yang masih kita lakukan bagi orang percaya yang dosanya telah ditebus, yang hidupnya telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh kehendak Allah dalam Yesus Kristus, membuang dosa bukanlah hal yang sulit. Seharusnya demikian. Saudara-saudara, apakah yang biasa kita buang dalam kehidupan kita? Yang biasa kita buang adalah barang-barang atau hal-hal yang sudah rusak, yang sudah busuk, yang sudah tidak berguna lagi. Yang kita buang adalah hal-hal atau benda-benda atau barang-barang yang sudah menjadi sampah. Kan begitu? Demikian bagi seorang percaya, bahwa segala perbuatan-perbuatan dosa dalam hidupnya itu adalah sesuatu yang sudah rusak. Itu adalah sesuatu yang sudah busuk. Itu adalah sesuatu yang sudah tidak berguna lagi. Itu adalah sesuatu yang sampah bagi orang percaya yang sudah ditebus, yang sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Semua tindakan perbuatan dosa adalah sampah. Siapa orang yang mau mengenakan sampah? Siapa orang yang mau masih hidup dengan sampah? Siapa orang yang mau masih menikmati sampah? Seharusnya tidak ada. Orang percaya
harusnya tidak lagi mau menikmati semua perbuatan-perbuatan dosa yang bagi dunia ini adalah sungguh nikmat, cepat, dan sangat menolong. Itu yang sering dialami oleh dunia ini. Makanya dunia sering hidup dalam dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan wajib kita bukan bagaimana menjadi orang sukses dalam bidang kita, melainkan bagaimana menjadi orang benar dalam bidang kita. Karena kesuksesan seorang anak Tuhan adalah ketika dia melakukan bagiannya dengan benar. Inilah yang disebut, yang kemarin kita bicarakan, berorientasi kepada proses, bukan kepada hasil. Itu sebab dalam firman Tuhan 3 Yohanes 1 ayat 4 dikatakan apa? Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Semua kita tentu sangat senang dengan yang namanya kesuksesan atau keberhasilan. Tetapi sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kesuksesan atau keberhasilan kita yang sesungguhnya adalah ketika kita melakukan bagian kita dalam hidup kita ini dengan benar. Menjalani hidup kita dengan benar. Benar tentu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, marilah kita menikmati kuasa penebusan Kristus, kuasa pembebasan yang sudah dilakukan Kristus, dengan menanggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang masih kita kenakan, dengan membuang perbuatan-perbuatan dosa yang masih kita pegang. Tanggalkanlah, karena itu tidak cocok lagi kita kenakan. Buanglah, karena itu tidak berguna lagi bagi kita. Sebab itu adalah sampah bagi kita orang percaya, yang adalah anak-anak Tuhan yang telah dikuduskan Tuhan. Saudaraku, Efesus 4 ayat 25 dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kolose 3 ayat 8 dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Yakobus 1 ayat 21 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Dan dalam 1 Petrus 2 ayat 1 dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kiranya Tuhan menolong kita dalam bertekun, menanggalkan, membuang segala perbuatan dosa yang merintangi kita mengikut Dia. Amin. Shalom.